dengan improv KB Kolius. Kita bakal melihat antara pertarungan saudara The Civil Wars ini siapakah yang bakal lolos ke babak berikutnya. Karena dari kedua tim sudah melakukan draftnya masing-masing dan terlihat kalau dari Profesor KB, Karina bakal sedikit kurang efektif, ya kan? Iya. Nggak sampai kayak timpang banget, tapi Nggak timpang, at least dia harus benar-benar ngincer ke arah Hisansin nantinya. Benar, dong, itu Be? lihat. Lipi Nah, udah bener-bener langsung belum. poking damage dan first blood tiba-tiba langsung meledak dengan Angry Gloom-nya kali ini. Mendapatkan untuk poin pertamanya. Panjang uga namanya funnya, tapi memang inilah dia resenya si Lilia ya. Dimana di early game B, dia tuh poking ability-nya tuh enak banget karena langsung ngeburst, apalagi ketika dia udah level 2. Ya kan, jadi dia bisa langsung menggunakan ghost attack-nya, apalagi belumnya juga. Apa sih nama skill setannya itu? Yang setannya pindah-pindah? Angry Gloom. Angry Gloom. Nah itu dia. Tapi untuk sekarang teritorialnya bakal bagus banget untuk teman-teman dari GPX Basreng. Dengan first blood di early game kayak gini, otomatis akan membuat bagaimana pergerakan dari Lipi ini agak sedikit terhenti. Dan bahkan Earl-nya lihat dia udah langsung melakukan poking damage perlahan-lahan. Dia benar-benar terganggu di lini depan dan hadir lagi kali ini Sanguine Claw-nya miss, langsung meledak ke depan, langsung dilontarkan satu demi satu, flick out, dua bahkan flickernya sudah digunakan. Karamel coba untuk jump in ke depan karena dia adalah level 4 dan bahkan mendapatkan 1 dan 2 mungkin double kill. And that's another Triple kill dari seorang Karamel dengan menggunakan Karinanya. Ternyata miskalkulasi ketika berada di area river. Karamel langsung mengeksekusi dengan cepat. Oh my god, ini benar-benar sebuah keuntungan untuk seorang Karamel. Bayangin, Karina di menit belum kedua dia udah dapetin triple kill. Ini bakal ngebuat dia scaling banget, itemnya bakal cepat. Dan apalagi sekarang di area bottom lane, Mountain Shocker udah di pop up untuk mengusir teman-teman dari Evo Slings, membuat 3 orang hero bahkan dari geng Kapak Basreng harus melindungi bottom lane-nya nih. Dan Karamel prove them wrong ya, dimana ini seolah tidak efektif untuk Karina, tapi dia langsung mengoverwhelm dengan level yang sudah dia miliki. Dia bentar lagi level 5 dan untuk setup turtle ini bakal makin mempermudah untuk teman-teman dari Evo Slings. Aku sempat ngebahas juga nih soal kemenangan level ya, agar retributionnya lebih dipermudah lagi dari angka di awal gamenya. Tapi Fumi kali ini langsung loncat mengincar ke arah Tal dan bahkan ada heal up di arah depan. Pasifnya sudah digunakan, Black Dragon Form juga keluar begitu saja mengincar ke arah Lipi. Lipinya udah gak punya flicker lagi, masih coba di engage begitu saja dan bahkan di zoning out. Sanguine Claw-nya kena karena 2, tapi kayaknya gak bakal bisa langsung di follow up dengan cepat. Karamel juga langsung diberikan sedikit efek teritorial dan langsung di invade kali ini. Lihat bagaimana Funi memberikan tekanan dengan nada-nada indah di sana. Sanguine Claw-nya masih mencoba untuk melakukan poking damage, tapi kali ini GPX Basreng gak mau berhenti di depan karena Fumi masih zoning out dan bahkan memaksa kali ini 1 retribution digunakan dari Sky. Wow, ini tanpa ada retribution, apakah Evo Slings bakal bergerak menuju ke area Turtle yang udah mulai spawn di Lane of Down? Karena darahnya dari Sky juga sudah tidak penuh, alias tadi tinggal 1,5 bar. Dan dari Evo Slings ini adalah momen sebenarnya, tapi dia nggak mau. Dari seorang Karamel dia lebih milih untuk jungling terlebih dahulu. Dan memang terlihat dari geng Kapak Basreng seperti kata KB tadi, dengan metode kuadran 4-1 mereka mencoba untuk melakukan invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Evo Slings, berusaha untuk menekan jungling pattern dari seorang Karina nih. Ini dia nih, dimana pergerakan kuadran ini emang punya resiko, dimana akan ada satu yang terculik begitu saja. Tapi Chiwinda Earl bahkan sudah mengeluarkan flickernya, coba untuk perlahan-lahan mengganggu ke depan. Karena mendapatkan informasi, tapi dia juga satu terkena dari heal up-nya dan bahkan Talnya langsung mengcover dengan cepat. Dan kali ini Cincara Chow sendirian di depan. Bang Brody Violet mendapatkan 1 point kill yang lumayan mahal, tapi Turtle akan menjadi kompensasi dari hilangnya seorang Cincau di area bottom lane. Walaupun gol tidak berbeda jauh, tapi pressure dari Evo Slings terlihat benar-benar kuat banget, membuat geng Kapak Basreng harus bermain secara defensif. Walaupun mereka tadi sempat melakukan invasi, tapi kali ini mereka harus menjaga jaraknya kembali. Dan Karamel mencoba untuk membalas, mencuri orange buff yang baru jadi retribution. Dan dari Karamel baru aja ngamanin sebuah Thunder Bell, tanda true damage-nya bakal lebih sakit lagi dan dia bakal lebih tebal lagi. Yes, dan jangan lupa untuk dukung Indonesia dengan scan QR code. Tapi tiba-tiba Cici Winda Earl yang tadi sudah menggunakan flickernya langsung di take down dengan cepat. Ingat, Karamel udah punya Thunderbelt, ada slow effect kali ini. Jadi benar-benar efek teritorialnya bakal sangat amat dimanfaatkan oleh teman-teman dari Evo Slings. Ditambah ini bakal jadi damage dealernya ke arah Lipi sih gue lihat ya. Dikasih efek slow, gak bisa pulang, dan nanti Lipi yang bakal benar-benar poking di belakang. Lihat Cincau.
bakal coba untuk di pressure aja di laning stage-nya. Bahkan kali ini benar-benar dihancurkan dari gold seal turretnya, ditukarkan juga kali ini dengan orange buff pattern yang unik, dimana ini benar-benar ditukarkan dari 1 untuk 1. Tapi Pika langsung terkena 1 petrify dan bahkan dipaksa untuk mundur. Mountain Shocker membuka sebuah vision dan kali ini talnya bakal terjebak di depan. Perlahan-lahan di arah bottom lane juga masih 1 lawan 2, benar-benar di zoning out. Cincaracau harus kehilangan dari segi turret. Tapi di top lane sepertinya dari seorang Ruby udah mulai sekarat banget dan akhirnya harus terhajar oleh seorang Fumi yang kali ini pakai V bukan F. Diganti nickname-nya ya, baru sadar. Tapi ini benar-benar bagus banget, dia mencoba untuk melakukan pressure dari kedua tim. Kalau KB melihat, dia tuh benar-benar bermain setengah map, Be. Iya kan? Setengah map yang berbeda, mereka melakukan invasi, tapi EVOSLINK juga melakukan invasi. Dan bottom lane turret juga udah mulai langsung terhancurkan begitu saja ya oleh teman-teman dari EVOSLINK. Udah dikeluarkan sama top turretnya nih. Ini yang bakal menjadi gerakan mirroring dari kedua tim. Kita bakal melihat siapa yang lebih efektif karena perbedaan gold terlihat benar-benar belum beda jauh sekarang. Jadi dari semua tuh masih bisa possible untuk bisa terjadi. Nah ini dia nih, pertanyaannya adalah mid fight-nya untuk sekarang. Fumi belum punya Black Dragon Form, apakah bakal memaksa kali ini langsung saja Sky mencoba untuk meng-engage ke arah turtle-nya. Apakah bakal langsung untuk di-engage, tapi 5 hero sudah berkumpul. Apakah bakal langsung fight kali ini? Semuanya dalam keadaan scar. Volisar pun langsung keluar begitu saja. Pikir dalam ancaman langsung ditumbangkan dengan cepatnya. Heal up-nya gak nyampe ke depan. 5 melawan 4 bukan posisi yang baik, tapi kali ini Caramel sudah berada di tengah-tengah dari Pit Turtle. Apa yang mendapatkan dan tidak dicuri saja oleh seorang Caramel. Caramel langsung diporak-porandakan dengan Fumi. Fumi langsung mengincar ke belakang dan bahkan masih ada tahu apa memory. Dapetin 1 dan bahkan 2 dari damage. Cetalnya masih bisa flicker ke belakang. Caramel juga terkena slow emotion dan bahkan Sanguine Claw terjebak, langsung termakan oleh Sanguine Claw. Di belakang sana lihat Violetnya mendapatkan double kill. Polystar Moon Gak bisa karena di shutdown oleh Sky dengan menggunakan Yishun Shin lagu duka. Oh my god, 1 hero plus turtle ditukar dengan 2 hero. Dan ini juga Earl beserta Fumi yang harus take down. Terlihat tim fightnya memang benar-benar intens tadi setelah turtle di take down. Tapi memang dari kedua tim mereka belum mau terlalu komit sampai all out 5-5-nya Be. Mereka saling tarik ulur, mereka saling melakukan kiting supaya tidak terjebak. Dan di arah top lane Cincau mencoba untuk melakukan defensif sendirian nih antara 2 hero Tal dan juga Pika. Memang terlihat dari EVOSLINK mereka harus mengandalkan Brody yang sebagai damage per secondnya supaya turret cepat hancur. That's why dari Pika dan juga Tal tadi nggak mau overcommit di area top lane, mereka lebih milih untuk melakukan rotasinya kembali. Karena BOD nggak sih, first itemnya BOD dia. Violet percaya banget sama Talnya, dia bakal ada untuk nge-heal up dan untuk dealing damage kayaknya udah cukup banget sekarang. Tapi ngelihat dari Fumi yang tadi dia mengincar ke arah belakang dan tidak mendapatkan apapun, apalagi pasifnya terlalu jauh, dan ini yang membuat sebenarnya pergerakan dari GPX Basreng tidak efektif untuk di team fight turtle tadi. Mau nggak mau mereka harus reset, tapi ternyata Fumi, apakah dia bakal terjebak di depan sana? Kayaknya bakal mundur dengan Black Dragon Form begitu saja. Sky udah punya endless battle, jadi yang harus lebih berhati-hati adalah Bang Brody kita, Violet, dan bahkan Talnya. 1 kali panah tertancap di sana. Ini harus lebih berhati-hati dan respect terhadap damage yang dimiliki salah seorang Yishun Shin. Yap, terlihat dari kedua tim memang melakukan pressure yang amat intens di early game ini, tanda bahwa kedua tim bermain dengan metode agresif satu sama lain. Dan apalagi Lord bakal mulai spawn di Land of Down, Lord yang pertama, di mana sepertinya dari geng Kapak Basreng dan EVOSLINK bakal langsung untuk melakukan setup, at least mengamankan beberapa hero winning condition supaya mereka bisa mengamankan objektif Lord ya. Karena terlihat di area mid lane pun turret masih berdiri kokoh untuk kedua tim. Dan ini yang paling berbahaya ya, kalau seandainya tadi retry-nya akan jadi retry mati, tapi kali ini langsung ada Volistar Muntal jadi tumbang dengan cepat. Black dan bahkan masih ada Black Shoes ke belakang. Bundul masih selamat dan memiliki Ice Queen One kali ini. 4 melawan 5, Mountain Shocker dibuka. Apakah bakal melanjutkan untuk team fight, tapi kayaknya bakal pulang dari EVOSLINK. Kali ini Sanguine Claw-nya juga udah mulai dipoking-poking aja. Caramel dia coba untuk menanti apakah Funi yang bakal dituju, tapi Lipi lihat 1 kali tamparan mautnya langsung mengincar ke depan. Lipi juga terjebak dan bahkan kali ini harus dipaksa untuk menggunakan Black Dragon Form. Flicker mungkin bakal digunakan. Furious Dive dan bahkan freestyle petrified dapetin 1 dari seorang Fumi. Lihat Bang Brody-nya loncat dengan 1 bergerak dan memory dapetin seorang Fumi, dan bahkan kali ini Falling Star begitu saja. Fumi tumbang, tapi kali ini ternyata Violet juga harus hilang. 2 untuk 2 dan bahkan trade-nya benar-benar sangat amat worth it untuk teman-teman dari GPX Basreng. Kehilangan dari gold laner, tapi Cincau dia tidak tumbang sama sekali. Gila dari Cincau, bagus banget keputusannya untuk mencoba untuk nge-backup. Dan buat teman-teman nih ya, melihat pertandingan yang sangat seru ini, jangan lupa like live streamnya sekarang biar kita makin semangat lagi, biar kita bakal melihat
siapakah yang bakal pulang dari pertandingan The Civil War ini teman-teman ya? Yes, langsung aja sekarang like, tancapkan. Jangan lupa share, jangan lupa subrek ya guys ya. Yo, hidupin loncengnya juga nih biar gak ketinggalan karena hari ini adalah Grand Final. Kita bakal melihat juga tentu aja dari MLB U-Point Esports Invitational siapa yang bakal menjadi ratunya, yang bakal membawa pulang piala dari turnamen ini. Oke, setup ulang. Dengan perbedaan network yang tidak terlalu jauh, tapi kali ini Falling Star Moon dilontarkan. Cincara Chow, Sky E terjebak. Terkena efek slow. Lihat slow banget di depan sana, nggak kayak combo jedak jeduk kok. Ini beda nih, slow mo. Combo jedak jeduk ya jadi slow mo karena memang benar-benar anaknya anak senja ya. Anak senja. Tapi kita lihat dari EVOS Lynx, mereka emang udah benar-benar sabar banget. Mereka nungguin lagi di area rumputan berharap kalau sampai geng kapak Basreng ini terlalu komit dive in ke area turret, apalagi ke area purple buff yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Mereka dalam posisi ready untuk segera menghajar. Tapi kita lihat dari geng kapak Basreng, mereka mencoba colek-colek ke area lordnya, memancing EVOS Lynx keluar dari persembunyiannya. Earl, dia mulai tertinggal. Tapi dengan tugas sebagai roamer, dia mencoba untuk memancing karena mencoba untuk Sokoli Baptism juga dikeluarkan menuju ke arah seorang Karamel dan Pika. Van tinggal connect. Masih ada Black Dragon Fall berputar-putar di atas langit sana. Fumi mengincar ke arah teman-teman dari EVOS Lynx. Masih ada Blessing of the Moon Goddess dan juga dari seorang Pika dari 3-1 badan terakhir apakah dia bakal selamat karena Fumi dia dive sendiri ke Virus Dive yang malah dia yang berbahaya dan akhirnya harus take down. Sedangkan Karamel dia sendirian tanpa takut Sky-nya tumbang. Monster kill didapatkan oleh seorang Karamel mencari lebih karena cincaunya. Udah mulai sekarang Bad Impact juga mulai dikeluarkan. Satu bar darah terakhir. Cincau lari terbirit-birit ke arah kiri. Dan Karamelnya tidak tumbang sama sekali padahal dia berhadapan dengan 4 hero sekaligus. Fumi dan juga Sky harus tumbang di team fight barusan. Kali ini Lordnya terbuka dengan cukup bebas. Lipi dan Pika apakah langsung akan meng-engage ke arah Lordnya karena 5 hero masih stay alive dari EVOS Lynx. Kali ini perlahan-lahan mereka langsung balik lagi untuk melakukan setup. Lihat satu tamparan maut dari Bad Impact-nya. Langsung ada triple Falling Star Moon. Tapi Cicara Chow sendirian terkena efek stun. Heal-up-nya kayaknya gak cukup tapi ternyata langsung di-heal juga oleh seorang Tal. Langsung liatin semuanya ditempel begitu saja. Karamel sendirian kita Furious dan Black Dragon Fall di belakang Sky datang. Langsung lambat dapetin satu dengan kapalnya. Oh my god. Dan bahkan mungkin bakal jadi 3. Karamel sendirian di depan sana ditumbangkan oleh Cincin. Double kill dari bersama Sky. 4 hilang dan ternyata hanya tersisa Lipi kali ini. Sky langsung mengamankan Lord tanpa adanya kontes dan bahkan langsung mendapatkan kali ini di menit yang ke-12. Lord yang udah di-enhance berhasil didapatkan oleh geng kapak Basreng dengan metode kiting yang amat sangat cantik be. Kalau tadi diperhatikan dia benar-benar mancing Karamel untuk dive in ke arah belakang baru dia inisiasi team fight terutama Fumi. Ini benar-benar man of the team fight tadi ya. Woman of the team fight, sorry. Dia benar-benar masuk dengan Furious Dive kena 5 hero sekaligus dihajar lagi dengan Dragon Tail dan itu sakit banget. Tapi kalau dari itemization-nya gimana be? Itemization-nya bahkan aku suka banget loh. Necklace of Durance dibuat sama Ciwinda. Terus Fumi-nya dia Dreadnought Armor juga. Yes, Oracle bahkan sekarang. Jadi mempertebal darah yang dimiliki oleh seorang Fumi juga. Dan Karamelnya udah mulai di zoning out kali ini. Harus lebih respect terlebih dahulu karena balik lagi walaupun dia punya Radiant Armor, walaupun dia punya anti Quiras dan bahkan akan menuju ke arah Brute Force atau Immortality, tapi entah kenapa ya ini teman-teman dari Gapex Basreng udah lebih ready untuk melakukan setup team fight-nya. Bahkan bisa jadi ini bakal ditabrak di arah top lane-nya. Udah ada pistol juga dari seorang Violet. Harus lebih hati-hati. Kali ini lihat Fumi, apakah dengan Black Dragon Form-nya akan langsung loncat begitu saja? Yes, langsung dibuka. Akan langsung ditabrak juga di bagian turret, di bagian top lane. Tapi mid lane juga masih dituju oleh seorang Sky. Lihat Fumi benar-benar men-zoning out saja dan tidak ada yang berani mendekati. I'm offended. Flicker begitu saja. Fumi juga bakal ditumbangkan dengan cepat. Sanguin Claw masih ada Black Shoes dan kali ini kayaknya bakal reset dari teman-teman Gapex Basreng. Tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak mau ngambil resiko. Karena satu objektif sudah berhasil mereka dapatkan, yaitu base top turret yang baru aja diambil sama geng kapak Basreng. Dan memang tadi terlihat Lordnya ternyata tuh tertake down sebelum menit ke-12. That's why Lordnya tuh belum di-enhance. Tidak ada ability charge dari seorang Lord, tapi dari seorang Pika menggunakan Ammo Vended-nya ke arah Earl. Earl-nya langsung flick out begitu saja. Bang Brody mencoba untuk menyicil-nyicil ke arah Earl, tapi tahun 4 memori segala kenangan mantan dan juga kekasih dilemparkan menuju ke arah Earl, membuat Earl-nya harus ter-take down. Kali ini gak bisa ngapa-ngapain. Sanguin Claw menuju ke arah seorang Sky, tapi dari EVOS Lynx gak mau terlalu komit untuk team fight lebih lanjut. Mereka nggak mau ngambil resiko dan bahkan kayaknya bakal meng-engage karena mid lane aja sih untuk kali ini. Falling Star Moon juga udah dilontarkan. Lihat Funi. Oh my god, benar-benar terkena sekarang tapi masih ada Lexus dan Fumi datang. Halo, dang Tornado memori digunakan tapi ternyata masih terlalu jauh. Flicker juga daripada seorang Violet. Kali ini Fumi juga tidak mau ngambil resiko karena dia terkena efek slow dari Moonlight Immersion.
Benar-benar langsung dibalikin dan memang kali ini yang menjadi sasaran empuk yaitu Funi plus Lipi nih. Dua mid laner dari masing-masing tim terlihat sangat-sangat empuk menjadi target dari banyak banget hero baik dari geng Kapak Basreng maupun Evo Slings. That's why tadi sekali bad impact aja Funi setengah darah, Be. Belum lagi tapi kalau dibalikin nih sama seorang Fumi ke arah Lipi, itu tadi juga sekali disundul aja 2 bar darah hilangnya. Iya, ini bakal pedas banget terjadinya team fight, tapi di area mid lane dari geng Kapak Basreng mereka mencoba untuk masuk ke arah Black Dragon Form, mencoba untuk berputar di atas langit. Helikopter mengincar ke arah Karamel dengan virus DVK, tapi masih belum ada sangan kalau kena arah 2 hero sekaligus. Dan Sky dia nggak mau cari penyakit, langsung mundur ke arah belakang. Dan ini nggak tahu ya, aku melihat Karamel yang benar-benar kesulitan untuk mencari targeting yang harus dia incar. Apakah dia harus mengincar ke arah Funi? Karena ketika dia mengincar ke arah Funi, dia bakal menginjak beberapa ranjau slow effect yang mengganggu. Ketika dia mengincar ke arah Fumi bakal mengembalikan dengan cepat. Kalau mengincar ke arah Earl, ini entah kenapa ya, dia bakal terkena stun dari Holy Baptism. Makanya agak sedikit dilema. Cincaracau kayaknya bukan target yang bagus karena dia punya Purify juga. Dan untuk saat ini memasuki menit ke-15, dan bahkan perlahan-lahan Sky E-nya udah mengendalikan dari segi jungle-nya, ngasih pressure biar teman-teman dari Evo Slings tidak bisa keluar dari setup yang dimiliki oleh GPX Basreng. Di freeze kali ini minionnya. Yap, biar mereka juga keluar dari tempurungnya ya. Karena kalau enggak mereka bakal bermain dengan metode kura-kura, Be. Bersembunyi di tempurung, dan itu bakal menguntungkan banget bagi Evo Slings kalau memang team fight-nya terjadi di base-nya Evo Slings. Karena dengan bantuan banyak turret nih yang ada di base. Tapi Lord udah mulai hadir di Land of Down, dan Lordnya juga di enhance. Dan ini netnya di bawah mau kita ingatkan bahwa ada bonus diamond setiap top up minimal 56 diamond selama live streaming Upoint Esports Invitational berlangsung. Jadi teman-teman jangan tunggu lama-lama lagi, langsung aja pergi ke upoint.id untuk belanja diamondnya. Siapa tahu ada yang belum beli M3 Pass nih. Nah, iya, dapat bonus soalnya. Atau Kagura tuh. Nah, atau Kagura itu yang Kagura apa ya? Star. Bukan 11 kan? Star ini ya? Star yang tahunan. Nah, Annual Starlight. Nah, itu dia. Kita lihat dari geng Kapak Basreng sepertinya udah mulai nyicil-nyicil nih, mencoba untuk menggunakan strategi seperti tadi, yaitu mancing dulu di Lordnya dicolek-colek biar terdengar sama Evo Slings. Apakah Evo Slings bakal memakan pancingan dari geng Kapak Basreng? Ini Funi ya, perlahan-lahan dengan slow effect-nya. Hati-hati, langsung aja dicaklop begitu aja dengan Sanguine Claw. Kali ini Pika juga lebih memilih untuk tarik ulur. Lihat tamparannya ke arah seorang Funi, lumayan sakit. Athena Shield sudah dimiliki oleh seorang Karamel, dan bahkan ada Black Dragon Form. Apakah langsung diporak-porandakan? Dikejar 3 hero-nya. Cincaracau juga coba untuk ngejar ke depan, bahkan langsung di Mountain Shocker dibuka begitu saja. Tidak ada seorang Violet terlalu jauh di depan sana. Pika terjebak, dan kali ini kayaknya bakal langsung tercaklop 2 dengan Sanguine Claw. Funi memberikan efek dealing damage yang cukup tinggi karena Lipi, tapi ingat masih ada satu pergerakan dari seorang Black Shoes-nya, dan bahkan mencoba untuk bertahan. Masih punya flicker daripada seorang Funi, dan lihat di depan sana Cincaracau mengincar ke arah Karamel, tapi Cincaracau sendirian dan masih bisa mundur. Sedikit lagi HP-nya terkikis, masih punya rekel dan di heal up lagi. Healing for everyone. Ini gila sih, tarik ulurnya bagus banget, Be. Dari kedua tim kayak ngerti sampai mana mereka harus komit, sampai mana mereka harus menarik lagi ataupun mengulur lagi tim fight-nya. Kalau enggak itu bakal terlalu berbahaya. Tapi dari Pika coba untuk melakukan open map di area depan, masih ada Holy Baptism. Pikanya langsung ter-take down begitu saja. Volley Starbun ke arah belakang, masih ada Black Dragon Form juga. Langsung dipatil-patil oleh seorang ular. Bang Brody, dia harus tumbang dari seorang Violet Lipi yang jauh dikejar dari seorang Cincau. Mau tidak mau harus lari sedikit ke arah belakang. And this is the moment for geng Kapak Basreng untuk mendapatkan Lord yang kedua. Sampai kini masih ku coba. Tuh lihat itu SS-nya udah langsung free banget, karena tidak akan ada yang berani maju ke depan sana. Evo Slings mereka kalah jumlah, mereka kalah angka, dan kali ini mereka akan kehilangan untuk Lord di menit yang ke-18, di mana ini adalah Lord yang manis bagi GPX Basreng karena mereka sudah memiliki advantage yang luar biasa dan tinggal nabrak nih. Esmeralda loncat, Yuzong loncat, ini bakal jadi bencana. malapetaka. Kabe bisa ya ngomong sekarang Lordnya manis. Iya, mentang-mentang udah punya cem-ceman. Kalau dulu Lord yang pahit menjadi kenyataan pahit bagi Fosling, sekarang ngomongnya mau manis. Benar, semuanya tuh indah ya, Be. Mimpi indah luar tapi biasa. di area mid lane masih ada helikopter, parakopter langsung mencoba untuk masuk dari seorang Fumi dengan virusnya. 3 hero terlompat begitu saja, dimasukin oleh Volley Starbunnya dari Pika. Dia harus ter-take down, hanya tersisa 4 hero dari Evo Slings, dan dari seorang Karamel mulai dipukulin. Dia mencoba untuk dive in, dan masih ada ultimate dari Karma sehingga dia langsung mundur. Defensif yang
gila banget dari Evo Slings KB. Gila, dia langsung loncat ketika ada satu bekasan pedang dari Karinanya ya. Layaknya Hokage keempat, dia teleportasi dengan cepat ke pedangnya. Dan kali ini benar-benar ngelihat Evo Slings, mereka masih bisa untuk melakukan defense. Satu tukar satu. Dan Karamel, dia seolah-olah tahu di depan sana ada seseorang. Sky masih nahan-nahan aja. Dan kali ini akan udah mulai ketahuan. Immune effect-nya masih coba untuk dihindari. Slashing damage-nya Fumi, bahkan kali ini 1v2 jadi 2v2 situation. Tapi mereka nggak mau ngambil resiko. Roll-nya juga udah mulai datang hanya untuk mengganggu-ganggu saja dengan Light of Retribution. Yoi, karena berdua tuh selalu lebih baik daripada sendirian. Makanya 2v2 jadinya. Tapi Be, ini winning condition dari Evo Slings tuh lebih ke arah Lipi sih. Dari tadi memang Bad Impact cepet banget untuk nge-clear minion. Apalagi kalau connect ke arah beberapa hero dari Geng Kapak Basreng, pedesnya bukan main. Sedangkan kalau lihat dari winning condition Geng Kapak Basreng, ini ada lumayan banyak nih. Ada Cincau dan juga Fumi yang dari tadi tuh berperan dengan amat sangat penting. Terutama Fumi itu benar-benar memberikan belumnya sakit banget, Be. Membuat Evo Slings harus tarik ulur lagi. Kalau dipaksa untuk team fight, maka itu bakal jadi bencana karena damage-nya bakal masuk semua, Be. Oh, Lipi udah mulai ketahuan dan bahkan 5-5-nya Cincaracau. Dia juga nggak mau ngambil resiko kali ini. Damage dealer dari Evo Slings seolah benar-benar harus menjaga posisinya ya. Flicker jadi benar-benar sangat penting untuk kali ini. Oh, stun connect dan bahkan kali ini Lipinya terjebak di depan. Tidak ada Purify, ingat 4 flicker, 1 retribution. Kali ini benar-benar harus coba untuk ditahan terlebih dahulu dan lihat Fumi, bahkan dia benar-benar sulit banget untuk di-poking damage-nya oleh Lipi. Walaupun ini udah mulai masuk late game loh. Harusnya damage dari Lipi udah benar-benar ngeburst-nya, tapi ternyata ini masih coba untuk bertahan dari kedua belah tim. Dan Evo Slings hanya kehilangan 2 dari inhibitor turretnya. Karena 2 inhibitor turret udah mulai hilang, tanda dari Evo Slings memang harus bermain dengan defensif banget nih, Be ya. Karena kalau sampai satu lagi rontok, ketika sudah ompong, itu enak banget buat Fumi dan juga Cincau nanti dive in, Be. Ya kan, mereka harus benar-benar kayak mengatur formasinya juga, tidak boleh terlalu numpuk. Kalau nggak, seperti yang terjadi tadi, Furious Dive-nya Fumi itu enak banget untuk dive in dan connect ke beberapa hero sekaligus dan di follow up sama teman-teman dari Geng Kapak Basreng lainnya. Tapi Be, kalau mau nanya dulu nih, kalau untuk Evo Slings, gimana sih caranya dia bisa mengcounter? Apalagi turret yang dimiliki oleh Geng Kapak Basreng masih lumayan banyak. Ini nggak tahu kenapa ya. Emang mereka satu-satunya cara cuma nungguin encounter fight-nya aja, gimana caranya memaksimalkan dari source damage yang mereka miliki. Karena untuk urusan durability, oke, GPX Basreng punya, tapi untuk nantinya di late game makin lama lagi Lipi nih bakal benar-benar jadi satu malapetaka juga untuk GPX Basreng. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin soal stack-nya. Apalagi kalau stack-nya udah bakal mengincar ke arah 300-500an ya harusnya menit segini nih. Kalau seandainya dilihat juga bakal harus memang PR banget bagi Evo Slings untuk membalikan keadaan. Tapi gila, 50.000 viewer untuk sana. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, keren. Untuk melihat The Civil War match yang masih saja berlangsung di menit yang ke-22 ini. Dan Kolius dan KB tidak lupa juga untuk berpesan, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng. Biar kalian mendukung nih acara MLBB Unipin Esports Invitational. Karena like tidak butuh waktu lama, paling lama 5 detik. Tapi kali ini langsung ada fight yang bagus banget di depan. Bahkan langsung ada Falling Star Moon juga ke depan. Langsung coba diporak-porandakan. Di depan sana lihat bagaimana seorang Cincaracau mengusir dan men-zoning out dengan asal-asalan. Furious Dive-nya kena ke arah Karamel dan ke arah depan. Immortalnya bakal pecah. Karamelnya bakal hilang kesendirian di depan dan bahkan ditumbangkan oleh seorang Sky. Kali ini Cincaracau dia masih menahan ke depan. Dia bahkan satu oleh baptism. Semuanya sekarat. Lihat bagaimana seorang Lipi benar-benar double kill dari seorang Brody. Lihat ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Evo Slings. Tapi minion di belakang tolong dikontrol. Kalau tidak maka itu sudah bakal berbahaya. Karena dari Evo Slings mereka mencoba untuk bermain dengan meta Mistar, meta penggaris-garis lurus saja di area mid lane. Mencoba untuk menghabisi karena hanya tersisa Funi. Dan waktu 32 detik lagi paling cepat untuk Earl yang hadir di lane of down. Dan seperti yang kita tahu, kalau hanya Earl dan juga Funi itu bakal sedikit berbahaya. Tapi gerobaknya sudah mulai habis, teman-teman. Tanda dari Evo Slings belum bisa menghajar ke arah base-nya kali ini. Hanya tersisa Geng Kapak Basreng yaitu Funi
Funi yang bakal mencoba untuk melakukan defensif dari satu gerobak minion. Funi sendirian hancur begitu saja dan bahkan Lipinya masih bertahan di belakang. Black Langsung Shoes. di Black Shoes karena dia butuh stack. Funi, apakah dia masih bisa bertahan dan masih mampu untuk bertahan? Minionnya juga bakal berjalan. 4 hero berlenggang leher di depan. Apakah bakal langsung di end dengan cepat? Kali ini Sanguine Claw digunakan. Funi, dia sendirian mungkin bakal tumbang dan kali ini Aloe-nya udah mulai hadir. Langsung Holy Baptism connect 4 dan minionnya hilang. GG Winda all save the day. Falling Star Moon langsung mengincar ke depan. Gak ada mana dari Black Bang Dragon Brody. Form. Langsung flicker. Black Dragon Form digunakan dan Fumi mengincar ke arah belakang dan itu adalah seorang Violet. Violetnya bakal tumbang. 2 juga hilang. Talnya langsung ditumbangkan juga dengan menggunakan Dragon Tail. Skyrim mendapatkan 1, 2 dan bahkan mungkin bakal jadi 3 karena Pika juga bakal langsung hilang immortalnya. Lipi sendirian dizoningan oleh Cincara Chow dan ternyata masih ada Winter Trance tapi not save the day karena Lipi bakal tumbang. Tersisa Karamel sendirian. Ini benar-benar dibalikin turning point yang sangat mahal dari teman-teman GPX Basreng. Oh my god, ini tadi disisain cuman Funi dan kali ini di team fight yang berikutnya malah cuman Karamel yang harus disisain, terutama minionnya berbeda keadaannya dengan Evo Slings tadi, yaitu top dan juga mid, tapi terjadi team fight. Karamel mencoba untuk masuk, masih ada Holy Baptism mencoba untuk di cover dengan Dragon Tail ya Karamel menggunakan Winter Transition. Dia ditungguin rame-rame dan akhirnya Karamel tuh dan wipe out didapatkan oleh geng Kapak Basreng. Base-nya terbuka lebar dan sepertinya kemenangan game yang pertama bisa dipastikan untuk geng Kapak Basreng. Geng Kapak Basreng hashtag